Halo, selamat pagi. Hari ini saya akan menyampaikan kepada saudara bagaimana cara melakukan statistik inferensial, yaitu dengan melakukan uji chi-square. Nah, pembahasan yang akan dijelaskan dalam video kali ini yaitu meliputi 3 hal, yaitu yang pertama uji kecocokan distribusi data, yang kedua uji beda K proporsi, dan yang ketiga adalah uji dependensi. Oke, sebelum kita masuk ke tahapan pengujian, kita pahami dulu tentang uji chi-square. Tujuannya adalah untuk menguji dugaan atau hipotesis tentang sifat atau karakteristik suatu populasi dengan data dalam bentuk frekuensi. Nah, uji chi-square ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah uji kecocokan distribusi atau kita kenal dengan goodness of fit test. Lalu yang kedua yaitu uji beda K proporsi. K itu nanti yang jumlah kelompoknya lebih dari 2 ya, 3, 4, dan seterusnya. Lalu yang ketiga yaitu uji dependensi, yaitu cross steps. Kita akan bahas satu persatu, kemudian kita akan melihat kasusnya dan cara petunjuk pengerjaannya. Oke. Nah, yang pertama dulu yaitu uji kecocokan distribusi atau goodness of fit test. Nah, tes ini bertujuan untuk menguji apakah suatu data memiliki distribusi tertentu, misalnya normal, binomial, hipergeometrik, dan lain sebagainya. Oke, untuk lebih memahami, kita coba lihat dalam bentuk kasus ya. Oke, kita baca dulu kasusnya. Yang pertama adalah sebuah sampel random sebanyak 120 unit barang diambil dari suatu proses produksi selama 6 hari operasi. Oke, jadi ini ceritanya konteksnya itu di pabrik ya. Pabriknya itu beroperasi Senin sampai Sabtu dan ternyata selama 6 hari berproduksi itu ada 120 unit barang cacat. Nah, kalau di breakdown lagi dari si 120 unit ini, ternyata barang cacat ini berasal dari beberapa hari ya, dari Senin sampai Sabtu dengan jumlah yang berbeda-beda. Nah, datanya ada di sini nih, kita lihat di tabel ya. Misalnya hari Senin ternyata menghasilkan barang cacat 17, Selasa 19, Rabu 25, Kamis 28, Jumat 21, dan Sabtu adalah 10. Oke, jadi masing-masing hari itu ternyata menghasilkan data barang cacat yang bervariasi, nggak ada yang sama ya. Nah, kemudian kita akan menggunakan goodness of fit test untuk menguji dugaan bahwa jumlah barang yang cacat pada hari produksi, yaitu Senin sampai Sabtu, adalah merata dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Jadi, dugaannya adalah apakah ini distribusinya merata atau tidak, ya. Oke, untuk mengerjakan kasus ini, kita akan melakukan goodness of fit test dengan aplikasi SPSS. Saya akan buka aplikasi SPSS-nya dulu, lalu akan menginputkan datanya, ya. Nah, berikutnya adalah saya sudah membuka aplikasi SPSS karena kita mau ngeran data nih. Yang tahap yang pertama adalah kita mau menamai variabel ya. Jadi tadi ada data barang cacat dan kita mau menginput angka-angka tersebut atau frekuensi tersebut ke dalam SPSS. Saya memberi nama variabelnya adalah barang cacat atau saya singkat cacat aja ya. Tipe numerik, width, dan desimal biarin aja, terus measure-nya saya ganti menjadi scale. Nah, setelah kita menamakan variabelnya, di variabel view, kita pindah ke bagian data view. Saya menginput angka, silakan saudara cross-check lagi dengan kasus tadi ya, jangan sampai ada yang salah input. Saya masukkan dari hari Senin sampai hari Sabtu ya, secara berurutan.
Nah, kalau di total harusnya jumlahnya adalah 120 unit barang. 17, 19, 25, 28, 21, dan 10. Oke, kalau sudah, cross-check lagi datanya benar 6, ya udah ya. Oke, baik. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita mau mengubah data ke dalam bentuk frekuensi dengan kita masukkan ke data weight case-nya. Oke, kita akan pilih tab data, kita klik data, terus pilih weight cases. Lalu untuk yang variabel cacatnya, kita masukkan ke kolom weight cases by, kita masukkan ke dalam kotak frekuensi variabel. Kalau sudah, silahkan kalian klik OK. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah kita mau mengolah datanya ya dengan menggunakan menu Analyze. Nah, untuk pengolahan data ini, kita akan memilih tab Analyze, klik Analyze, kemudian pilih yang non-parametric trace, lalu kita pilih yang chi-square. Kita cari yang chi-square, saudara klik ya. Nah, kemudian di tempat saudara tampilannya seperti ini ya, variabelnya hanya satu, yaitu cacat ya. Terus variabel cacatnya itu kita masukkan ke dalam tes variabel list. Kita pindahkan ke kolom sisi sebelah kanan. Kemudian pastikan untuk yang bagian bawah nih, expected range-nya itu adalah get from data, lalu expected value-nya adalah all categories equal. Nah, kalau sudah, silahkan saudara klik OK. Nah, ini tampilan dari output-nya. Kita lihat bahwa pengujian ini menghasilkan dua tabel. Tabel yang pertama adalah frekuensi, dan tabel yang kedua adalah tes statistik. Ya. Nah, saudara lihat dulu dari tabel yang pertama ya, tabelnya judulnya itu cacat ya. Nah, kalau si SPSS ini dia tahap pertama adalah mengurutkan datanya, data barang cacat dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu. Kalau tadi di soal kan masih acak-adut ya, dari besar, kecil, besar lagi ya. Nah, sama si SPSS diurutin dulu. Terus habis itu di total 120 bener ya. Nah, terus habis itu kita cek bahwa, oh untuk rata-ratanya, kalian tahu kalau totalnya 120 dan ini adalah akumulasi dari 6 hari, berarti satu harinya rata-rata seharusnya adalah 20, ya nggak sih? Nah, jadi si SPSS ini membandingkan antara data observasi, data yang kita dapat di kasus, dibandingkan sama rata-rata yang sewajarnya, yaitu 20. 20 dapat dari 120 dibagi 6 hari, ya. Jadi, ini akan ketemu bagian residualnya. 10 dikurangi 20, selisihnya adalah 10. 17 dikurangi 20, selisihnya adalah 3, dan seterusnya. Ini hasil selisih ya antara data hasil observasi dengan expected rata-ratanya. Oke, nah itu ya dari tabel yang pertama. Nah, tabel kedua itu judulnya adalah tes statistik atau hasil statistik. Di sini nilai chi-square-nya adalah 10 bulat ya, 10,000, 10 bulat, lalu DF-nya N-1 ya, yaitu 5. Sedangkan tingkat signifikansinya adalah 0,075, berarti 7,5% ya. Kalau kita bandingkan pakai alfa, alfanya berapa sih? 5% ya? Berarti masih lebih besar daripada alfa. Nah, saya akan pindahkan dulu hasil output ini ke halaman analisa supaya kita bisa membandingkan dan membuat kesimpulan. Oke. Oke, saya sudah pindahkan hasil outputnya ke lembar analisa. Kita akan lihat beberapa angka yang akan digunakan ya, yaitu di bagian
tabel kedua, tes statistik yang pada bagian chi-square ya. Ini nilai chi-square yang dihasilkan adalah 10 ya. Oke, kita lihat dulu untuk hipotesisnya ya pada pengerjaan kasus ini. Rumusan hipotesisnya HO, jumlah barang cacat pada tiap hari produksi adalah merata. Yang HA-nya adalah jumlah barang cacat pada tiap hari produksi adalah tidak merata. Oke. Nah, nilai kritis dan nilai hitung, saudara bisa pakai nilai X square atau chi-square ya, atau bisa membandingkan antara tingkat alfa dan tingkat signifikansi dari tabel output ya. Kalau mau yang gampang, yang nggak usah lihat-lihat tabel, berarti pakai alfa dan tingkat signifikansi. Nah, untuk alfa yang digunakan pada penelitian ini adalah 5%. Kita lihat untuk nilai signifikansinya adalah 0,075 atau 7,5%. Berarti ini lebih besar nih daripada nilai alfa yang digunakan, sehingga keputusannya adalah menerima HO. HO-nya apa tadi? HO-nya adalah jumlah barang cacat pada tiap hari produksi adalah merata ya. Jadi itu kesimpulannya dari hasil olah data yang sudah kita lakukan. Semoga bisa dipahami ya. Kita akan lanjutkan ke pengujian yang kedua, yaitu uji beda K proporsi dengan K lebih dari 2. Jadi, uji beda K proporsi ini adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji dugaan atau hipotesis atas perbedaan lebih dari 2 proporsi populasi. Misalnya ada 3 kelompok, ada 4 kelompok, dan seterusnya. Jadi, memang spesifik untuk menguji perbedaan antar kelompok. Nah, kelompoknya itu lebih dari 2, ya, minimal 3. Oke, kita akan lihat kasusnya. Nah, kasusnya ini ceritanya adalah tentang sebuah penelitian untuk menguji hipotesis bahwa terdapat perbedaan proporsi kredit macet. Nah, yang dibandingkan adalah bank umum milik pemerintah, bank umum milik swasta, dan BPR. Nah, kita punya data atas jumlah sampel kredit macet dan kredit tidak macet di ketiga kategori bank tersebut ya. Kita bisa lihat di tabel, misalnya di bank umum pemerintah, yang macet adalah 13, yang tidak macet adalah 38. Kemudian pada bank umum milik swasta, yang macet ada 14, yang tidak macet adalah 72. Lalu ada data tentang kredit pada BPR, yang macet ada 3, yang tidak macet adalah 30. Nah, kita akan gunakan data ini dengan menggunakan uji beda K proporsi dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Ya, kita menguji dugaan apakah ada perbedaan proporsi kredit macet pada ketiga kategori bank tersebut. Nah, kita akan input datanya di SPSS. Saya akan buka SPSS dulu. Oke, saya sedang membuka SPSS dan memberi 3 variabel untuk mengerjakan kasus tadi. Variabel yang pertama adalah jumlah, variabel kedua adalah untuk bank, dan yang ketiga adalah untuk kategori kredit. Nah, untuk kategori bank, karena di kategori bank ini ada 3 macam ya, kita akan masukkan value-nya. Saudara klik kolom value, lalu kita akan masukkan BUP, BUS, dan BPR. Ya, kita akan masukkan value 1 untuk BUP punya pemerintah ya. Terus value 2 untuk BUS, kemudian value 3 untuk BPR. BPR ya. Oke, BPR. Kalau sudah, silakan di OK. Nah, kemudian value yang kedua kita akan masukkan untuk kategori kredit. Kita klik value-nya, kemudian kita masukkan value 1 untuk macet, value 1 untuk macet, kemudian
value 2 untuk kategori tidak macet. Nah, kita add, kemudian berikutnya adalah kita masukkan data angka di dalam data view. Saya masukkan ada 6 data, 13, 14, 3, 38, 72, dan 30. Nah, setelah ini, setelah kita input frekuensinya atau jumlahnya, kita akan mengaktifkan wait case dulu ya. Jadi silakan saudara klik data, kemudian wait cases, kemudian untuk variabel jumlah, saudara pindahkan ke bagian frekuensi variabel, lalu klik OK. Oke, kalau sudah, sekarang silakan saudara menginput untuk data bank dan data kredit ya. Bank satu itu untuk BUP, kita sesuaikan dari datanya. Nomor 1, kemudian 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Kemudian untuk kolom kreditnya, yang kita akan mengisikan 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Oke, 1, 1, 1, 2, 2. Jadi pengkodean ini disesuaikan dengan data yang ada pada soal ya. Oke, kemudian untuk proses melakukan analisa data, kita akan memilih menu analyze, kemudian descriptive statistik, lalu kita pilih yang cross tabs. Oke, di pop-up yang muncul, yang judulnya cross tab, kita akan masukkan variabel kredit ke dalam rows, kemudian variabel bank ke dalam column. Oke, kalau sudah, silakan saudara klik menu statistiknya, lalu aktifkan chi-square. Oke, kalau sudah, silakan saudara klik continue dan oke. Berikut tampilan output yang ditampilkan dari hasil pengujian tadi. Oke, dari data, dari soal ya, ini kita sedang menganalisa tentang perbedaan proporsi kredit macet pada 3 kelompok bank ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa output yang dihasilkan ada 3 tabel. Yang pertama adalah summary, yang kedua adalah kredit dan bank cross tabulation, lalu yang ketiga adalah kolom atau tabel chi-square test. Nah, saya akan lihat satu persatu ya. Di sini untuk tabel yang pertama, total N-nya adalah 170, yaitu dari total data diakumulasikan. Kemudian dari kolom kedua ada kredit X bank cross tabulation. Oke, jadi dikategorikan berdasarkan kategori macet atau tidak macetnya. Dari data ini kita lihat bahwa dari masing-masing kategori bank yang macet itu ada ya 30, sedangkan yang tidak macet ada 140, sehingga totalnya adalah 170. Nah, di sini kita lihat kalau dari kredit yang macet, yang paling banyak yang mana nih? Ini penyumbang terbanyak dari bank umum swasta ya. Sedangkan yang tidak macet, sama dong. Yang tidak macet juga penyumbang utamanya adalah dari bank umum swasta. Oke, kita scroll ke bawah dulu. Mari kita lihat, ini ada kolom tabel chi-square test. Nanti kita akan melihat untuk yang value Pearson chi-square-nya. Kemudian kita akan melihat dari signifikansinya ya. Ini signifikansinya. Oke, baik. Saya akan pindahkan dulu ketiga tabel ini ke dalam lembar analisa, baru kita tarik kesimpulan. Oke,
Oke, untuk hasil output tes PSS sudah saya pindahkan ke halaman analisis. Kita lihat dulu ya tentang hal-hal yang perlu kita cross-check untuk hasil olah data. Ini total datanya sudah betul, kemudian angka yang bisa kita masukkan ke dalam pengambilan keputusan adalah nilai Pearson chi-square dan nilai signifikansi ya. Jadi lihatnya di baris Pearson chi-square yang bagian signifikansi. Nah, ini angka yang akan kita masukkan ke dalam perhitungan. Oke. Selanjutnya kita lihat di bagian analisis. Nah, ini untuk rumusan hipotesisnya. Di soal sebelumnya kita melihat bahwa, coba kita lihat lagi ya kalau lupa. Nah, ini menguji hipotesis bahwa terdapat perbedaan proporsi kredit macet pada BUP, BUS, dan BPR. Terdapat perbedaan proporsi kredit macet. Oke, berarti itu masuk ke dalam kategori HA ya, karena statementnya itu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan. Berarti hipotesis nolnya atau HO-nya adalah bahwa tidak ada perbedaan atau sama ya. HO-nya sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 alias proporsi kredit macet pada ketiga jenis bank tidak berbeda atau sama ya. H-nya adalah kita ambil dari kalimat di soal bahwa proporsi kredit macet pada ketiga jenis bank adalah berbeda. Oke. Nah, sekarang kita membandingkan antara nilai kritis dan nilai hitung. Oke, kita bisa membandingkan nilai X kuadrat dari tabel ya. Kalau misalnya untuk nilai hitungnya kita ambil dari output ya. Dari sini 3,932. Kalau X2 untuk nilai kritisnya silakan saudara cari di tabel. Nah, kemudian kalau kita mau membandingkan antara tingkat signifikansi dengan alfa yang digunakan, alfanya adalah 5%, kemudian tingkat signifikansi yang dihasilkan dari output adalah 0,140. Oke, keputusannya yaitu adalah menerima HO karena tingkat signifikansi lebih besar daripada alfa. Oke, menerima HO artinya apa? Bahwa proporsi kredit macet pada ketiga jenis bank adalah sama, atau mungkin kalimat lainnya adalah tidak terdapat perbedaan proporsi kredit macet pada ketiga jenis bank, gitu ya. Itu untuk pengerjaan pengujian atas beda K proporsi dengan K-nya lebih dari 2. Tadi kita menggunakan K-nya 3 ya, karena menggunakan ketiga jenis bank. Gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Dan kita lanjut ke pengujian yang ketiga. Oke, pengujian yang ketiga yang akan dibahas hari ini adalah tentang uji dependensi atau cross-step. Nah, tujuan dari uji dependensi ini adalah untuk menguji dugaan atau hipotesis hubungan ketergantungan antara dua variabel. Nah, tapi untuk melakukan pengujian ini kita harus mengelompokkan terlebih dahulu variabel-variabel tersebut ke dalam beberapa kategori. Maksudnya gimana sih, tahapannya seperti apa? Kita langsung praktek aja ke kasus ya tentang cross steps. Oke, kita baca dulu kasusnya. Di sebuah lembaga penelitian tentang masalah sosial melakukan penelitian untuk membuktikan dugaan bahwa terdapat hubungan ketergantungan antara jenis tayangan TV dengan waktunya. Jenis tayangan TV dibagi menjadi tiga kategori: infotainment, kriminal, dan berita. Waktu tayang TV dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pagi, siang, dan malam. Nah, berdasarkan sampel, sebanyak 100 tayangan TV diperoleh data. Ya, kita bisa lihat tabelnya. Kalau pagi, infotainmentnya ada 15, kriminalnya 10, beritanya 10. Kalau menjelang siang, infotainmentnya 10, kriminalnya 14, beritanya 16, dan seterusnya. Nah, dengan data ini
ini kita mau mencoba menguji dugaan ya dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Apakah dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara jenis tayangan TV dengan waktu tayangan TV? Kita lihat dulu di soal bahwa di sini kalau kita mau tahu hipotesisnya, kita cari kata bahwa ya. Terdapat hubungan ketergantungan antara jenis tayangan TV dengan waktu tayangan TV. Oke, baik. Kita akan input data ini ke dalam SPSS, kemudian kita akan coba lihat hasil outputnya, ya. Oke, saya sudah membuka aplikasi SPSS. Kita akan membuat atau menamakan 3 jenis variabel. Yang pertama adalah tayangan, yang kedua adalah kolom, dan yang ketiga adalah baris. Ya. Nah, untuk variabel kolom, kita akan memasukkan value-nya. Kita klik ya di bagian kolom value, kemudian kita akan inputkan 1 untuk infotainment. Lalu di add, nomor 2 adalah kriminal. Kemudian yang ketiga, kategori ketiga adalah berita. Oke. Kita sudah masukkan value untuk bagian kolom. Kemudian untuk di bagian baris, kita masukkan value-nya 1 untuk pagi, kemudian 2 untuk siang, lalu 3 untuk malam. Oke, nah sudah kita masukkan ya value-nya untuk kolom dan baris. 1 pagi, 2 siang, 3 malam. Nah, kemudian kita akan inputkan data di bagian data view. Datanya semua kita masukkan ya, 15, 10, 5, 10, 14, 12, lalu 10, 16, 8 pada kolom tayangan. Nah, kemudian kita akan masukkan data variabel tayangan ke weight case-nya ya. Data, weight case, kemudian tayangannya dimasukkan ke frekuensi variabel. Oke, kalau sudah silakan di OK. Berikutnya adalah kita input data kolom. Oke. Kalau tayangan yang pertama 15 itu dari infotainment ya, berarti masuk ke kategori 1. Silakan saudara isikan 1. Oke, kemudian yang di bagian kolom baris dimasukkan apakah itu pagi, siang, atau malam. Oke, kalau sudah tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan coba mengolah datanya ya. Dengan menggunakan cross tab, maka kita pilih menu dari Analyze, kemudian Descriptive Statistik, lalu kita pilih cross tabs. Analyze, Descriptive Statistik, lalu cross tab ya. Nah, kemudian untuk tahapan berikutnya adalah kita pindahkan bagian variabel baris ke dalam rows, kemudian kolom ke dalam column, kemudian untuk statistiknya kita aktifkan chi-square, lalu kita klik continue, kemudian saudara klik OK. Nah, ini sudah muncul untuk output. Nah, outputnya terdiri dari 3 tabel
Yang pertama adalah summary, yang kedua baris dikali kolom cross tabulation, dan yang ketiga adalah tabel tentang hasil pengujian chi-square. Saya akan pindahkan dulu ketiga tabel ini ke dalam lembar analisa, kemudian kita analisa keputusannya. Oke, baik. Setelah saya pindahkan hasil output tadi dari SPSS, sekarang kita coba membuat analisis keputusannya atau kesimpulannya ya. Nah, sebelum kita analisis, kita cross-check dulu beberapa hal terkait data yang sudah kita input ke dalam software, yaitu yang pertama adalah tentang N-nya ya. N adalah total dari semua data yang kita masukkan. N-nya 100, betul. Kemudian ini ada pengelompokan cross tabulation-nya ya, berdasarkan waktu. Oke, totalnya betul 100 ya. Kemudian kita lihat untuk kolom yang ketiga, ini kolom yang paling penting ya. Yang pertama adalah nilai Pearson chi-square, dan yang kedua adalah nilai dari tingkat signifikansi. Nah, setelah kita melihat, oke, baik, berarti berikutnya adalah kita akan melakukan analisis. Nah, kita lihat dulu untuk hipotesisnya, ya. Tadi di kasus, yang akan kita buktikan adalah dugaan bahwa terdapat hubungan ketergantungan antara jenis tayangan TV dengan waktu tayangan TV. Jadi, hipotesisnya adalah HO-nya tidak terdapat hubungan jenis tayangan dengan waktu tayang. Lalu HA-nya adalah terdapat hubungan jenis tayangan dengan waktu tayang, atau ada hubungan ya antara jenis tayangan dengan waktu tayang. Oke. Waktu berikutnya adalah kita melihat tentang nilai kritis. Nah, nilai kritis yang kita gunakan ini kita peroleh dari tabel statistik, yaitu X kuadrat ya. Alfa dan DF-nya kita masukkan. Nah, ini ketemu angka 9,49. Oke, nah kalau misalnya kalian penasaran dapat angkanya dari mana, kalian coba cari tabel statistik yang judulnya chi-square table ya. Nanti di situ tabelnya kalian bisa memperoleh angka dengan memasukkan DF-nya berapa, alfanya berapa ya. Kemudian untuk nilai hitung itu kita peroleh dari tabel ya. Nah, dari hasil chi-square test yang di tabel chi-square test itu kita lihat bahwa angka Pearson chi-square-nya adalah 5,399. Itu kalau kita mau menggunakan nilai X kuadrat. Tapi kalau misalnya kita mau membandingkan berdasarkan tingkat signifikansi dan alfa, itu juga bisa ya. Yang kita lihat adalah tingkat signifikansi yang ada di baris Pearson chi-square, yaitu 0,249, kita akan bandingkan dengan tingkat alfanya. Tingkat alfanya adalah dalam soal itu, kalau nggak salah 5% ya. Iya, betul 5%. Nah, ternyata tingkat signifikansinya ini lebih besar daripada nilai alfa, sehingga keputusannya adalah kita akan menerima HO. Emang HO-nya apa tadi? HO-nya adalah tidak terdapat hubungan jenis tayangan dengan waktu tayang. Nah, itu ya pengerjaan untuk uji dependensi cross step. Semoga saudara bisa memahami ya. Oke, sekian untuk pengujian chi-square. Kalau tadi kita simpulkan, kita sudah belajar tentang kecocokan distribusi data, beda K proporsi, dan yang terakhir tadi yaitu uji dependensi. Terima kasih, selamat berjumpa di video berikutnya. Bye!